Selamat pagi dokter. Sebelum perkenalkan, kami dari SUGD A10 dengan berjumlah 12 orang total. Dan di sini kami ingin mempresentasikan studi proyek kami dengan judul Intermittent Diet. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai latar belakang. Pada masa kini, pola hidup manusia sering mengalami perubahan karena adanya globalisasi dan dituntut untuk serba cepat seperti mengkonsumsi makanan cepat saji. Biasanya, orang yang mengkonsumsi banyak makanan cepat saji serta kurangnya aktivitas fisik lebih mudah mengalami peningkatan berat badan bahkan menjadi obesitas. Untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas, kini sudah berkembang berbagai metode dan program untuk menurunkan berat badan, rencana diet, dan program pemeliharaan berat badan. Salah satu dari banyak metode diet yang digemari dan populer dalam 5 tahun terakhir yaitu intermittent diet. Intermittent diet mampu menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Maka dari itu akan dibahas lebih lanjut pada student project kami dengan judul Intermittent Diet. Baik, sebelum perkenalkan nama saya Kevin Natania dengan 3 digit tim terakhir 145. Untuk selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Jadi untuk rumusan masalah ini terdapat 7 rumusan masalah. Itu pertama, apa definisi dari intermittent diet, lalu apa epidemiologi dari intermittent diet, lalu apa tujuan, lalu ada apa manfaat dari intermittent diet. Selain itu selanjutnya ada apa efek sampingnya, lalu apa hal khusus yang harus diperhatikan dalam penerapan diet, dan yang terakhir apa contoh menu makanan yang bisa konsumsi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya seperti ini, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui definisi intermittent diet, yang kedua untuk mengetahui epidemiologinya, ketiga untuk mengetahui tujuan, keempat untuk mengetahui manfaat, lalu kelima ada mengetahui efek samping, yang keenam untuk mengetahui hal khusus yang harus diperhatikan, yang tujuh terakhir adalah untuk mengetahui contoh makanan dan pengaplikasiannya. Adapun juga manfaat yang bisa didapatkan dari student project ini, itu manfaat bagi evaluator dan fasilitator, untuk sebagai acuan penilaian, dan juga untuk bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut mengenai intermittent diet. Baik, di sini saya Gusti Murahgunalawikananda dengan NIM 19025111192 akan menjelaskan definisi dari intermittent diet. Intermittent diet adalah pola makan di mana individu menjalani puasa dengan waktu yang berselingan, seperti dia 24 jam full, sekali atau 2 kali seminggu, dan makan selama 8 jam lalu puasa selama 16 jam. Alasan tiap individu untuk melakukan intermittent diet adalah yakni untuk menurunkan berat badan atau weight loss, dan alasan keagamaan seperti pada saat Ramadan atau Yom Kippur. Obesitas merupakan epidemi yang terjadi di seluruh dunia, di mana WHO melaporkan 1,9 miliar orang di dunia mengalami kelebihan berat badan. Lebih dari 650 juta orang mengalami obesitas yang meningkat 3 kali lipat yang tercatat sejak tahun 1975 hingga 2016. Pada usia dewasa di negara Amerika Serikat, sebanyak 35% populasi pria dan 37% populasi wanita mengalami peningkatan berat badan. Di Indonesia, sebanyak 13,5% usia dewasa mengalami kelebihan berat badan dan 28,7% mengalami obesitas. Dengan adanya peningkatan angka obesitas hampir di seluruh dunia, meningkatkan popularitas untuk penurunan berat badan, rencana diet, dan pemeliharaan berat badan. Salah satu caranya yaitu intermittent fasting, berdasarkan item pelaporan, pilihan untuk tinjauan sistematis, dan analisis meta atau PRISMA yang dilakukan pada tahun 2000 hingga 2018 membuktikan bahwa intermittent fasting efisien menurunkan berat badan. Baik, perkenalkan saya Putri Jegek Sintara Marahayu dengan 3 digit M terakhir 178. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan diet intermittent. Adapun tujuan diet intermittent yaitu pada kadar insulin, di mana insulin puasa yang stabil atau menurun tanpa perubahan glukosa puasa itu pada angka 20, 28, 33 hingga 36 berdasarkan hasil penelitian pada hewan. Kemudian, efek kardiovaskular itu dapat melindungi miokardium terhadap kerusakan sel dan peradangan akibat iskemi. Lalu pada psikososial, ini diyakini dapat menuruni implikasi depresi dan binge eating disorder. Lalu pada efek penuaan, ini belum dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih besar sehingga masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Sirti Farmamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari intermittent diet. Nah, berdasarkan studi praklinis dan uji klinis itu telah menunjukkan bahwa intermittent diet ini memiliki manfaat spektrum luas untuk banyak kondisi kesehatan seperti obesitas, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler, kanker, dan juga gangguan neurologis. Nah, untuk lebih spesifiknya itu
Respon dari intermittent diet terhadap tubuh ada beberapa, yaitu penurunan kadar insulin dan leptin yang paralel dengan peningkatan sensitivitas insulin dan leptin, kemudian pengurangan lemak tubuh, peningkatan kadar keton, penurunan denyut jantung dan tekanan darah saat istirahat, peningkatan variabilitas denyut jantung, kemudian pengurangan inflamasi, kemudian peningkatan resistensi otak dan jantung terhadap stres, serta juga resistensi terhadap diabetes. Nah, selain itu, intermittent diet ini dapat menunda onset dan memperlambat perkembangan disfungsi saraf dan degenerasi pada model hewan dengan Alzheimer, Parkinson, dan Huntington disease. Sekian dari saya, terima kasih. Intermittent diet berhasil bagi sebagian orang, namun berdampak buruk bagi orang lain. Contoh efek sampingnya adalah kelaparan. Kelaparan merupakan efek samping yang paling umum dari intermittent diet. Saat kita mengurangi asupan kalori atau tidak mengonsumsi kalori untuk waktu yang lama, kita mungkin merasakan peningkatan rasa lapar. Sakit kepala juga merupakan efek samping yang umum dari diet puasa, dan gejala ini juga biasanya muncul dalam beberapa hari pertama penerapan diet ini. Sebuah studi pada tahun 2019 menunjukkan beberapa orang yang mempraktekkan berbagai metode intermittent diet mengalami kelelahan dan memiliki taraf energi yang rendah. Gula darah rendah terkait intermittent diet dapat menyebabkan tubuh terasa lelah dan tidak berdaya. Selain itu, intermittent diet bisa menyebabkan gangguan tidur beberapa orang yang dapat menyebabkan kelelahan pada siang hari. Saat melakukan intermittent diet, kita bisa saja mengalami masalah pencernaan seperti sembelit, diare, mah, mual, dan kembung. Pengurangan asupan makan pada saat puasa berdampak negatif pada pencernaan, menyebabkan sembelit, dan efek samping lainnya. Risiko hipoglikemia dapat terjadi pada penderita penyakit tiroid. Contoh gejalanya adalah lemah, pusing, mual, gemetar, mudah tersinggung, penglihatan kabur, berkeringat, dan juga pucat. Pada wanita dengan persentase lemak tubuh rendah, intermittent diet dapat menyebabkan risiko menstruasi tidak teratur dan menurunkan kemungkinan konsepsi. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam penerapan diet yang pertama yaitu pada pasien atau orang dengan kondisi kekurangan berat badan, masalah makan, dan juga diabetes tidak dianjurkan karena akan menyebabkan perburukan kondisi. Selanjutnya pada efek pada wanita, di mana dalam studi mencit ditemukan bahwa ketika dilakukan intermittent diet ini, mencit menjadi kurus, maskulin, tidak subur, dan kehilangan siklus, sehingga diperlukan penyusunan menu yang baik pada wanita. Selanjutnya, memilih pendekatan diet harus diperhatikan dengan kemampuan kita, apakah diet 16:8 yang cocok atau 5:2. Selanjutnya, periode makan di mana disesuaikan kondisi nutrisi yang diperlukan orang normal. Hindari junk food dan makanan-makanan berkalori tinggi. Pada saat puasa diizinkan minum minuman yang tanpa kalori seperti air, kopi hitam, dan teh. Pada pasien wanita hamil tidak dianjurkan karena akan menyebabkan perburukan kondisi pada ibu dan juga janin. Saya Ibu Pausma Pramana Putra dan untuk yang akhir yaitu 019. Di sini saya menjelaskan mengenai menu dan aplikasi dari intermittent fasting. Secara sederhana, makanan terutama karbohidrat akan dipecah untuk energi. Jika tidak digunakan, maka akan disimpan dalam jaringan lemak. Pada proses ini, insulin sangat berperan penting untuk uptake glukosa ke dalam sel. Pada periode puasa dari intermittent fasting akan menimbulkan terjadi penurunan level insulin sehingga tubuh akan menghabiskan cadangan glikogen dan juga akan melakukan hidrolisis trigliserida, menghasilkan asam lemak bebas dan juga gliserol yang nantinya akan ditransport ke hepatosit untuk terjadi pembentukan dari badan keton. Hal ini akan menimbulkan terjadi pergeseran yang awalnya menggunakan glukosa sebagai sumber energi menjadi badan keton sebagai sumber energi, dengan harapan terjadi penurunan berat badan melalui mekanisme ini, dan penggunaan badan keton juga tidak menghasilkan reaktif oksigen spesies sebanyak glukosa. Intermittent fasting dapat hanya dilakukan dengan pembatasan atau perubahan siklus makan tanpa atau dengan restriksi dari kalori. Terdapat beberapa aturan, antara lain yang pertama puasa pergantian hari, terdapat hari puasa dan juga hari makan secara bebas, kemudian aturan puasa yang dimodifikasi, memungkinkan konsumsi 20-25% kebutuhan energi pada saat puasa. Biasanya dengan rasio 5:2. Pemberian makanan dengan waktu terbatas, boleh makan dalam jendela waktu tertentu, misalnya early 8 hour of the day, kemudian puasa yang
Diperpanjang biasanya puasa mengacu pada jangka waktu yang dilakukan seperti puasa 24 jam dan juga puasa 36 jam ya. Dan yang terakhir puasa keagamaan biasanya digunakan untuk tujuan spiritual dan juga keagamaan seperti puasa pada saat bulan Ramadan. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas of Alabama yang menunjukkan bahwa pengguna metode early 8-hour period of the day pada subjek setelah 5 minggu akan mengalami penurunan level insulin, peningkatan sensitivitas, penurunan tekanan darah, dan penurunan nafsu makan tanpa kelaparan. Lalu untuk pengaturan waktu dikatakan sesuai dengan ritme sirkadia dengan pembatasan 8 hingga 10 jam pada siang hari itu efektif untuk orang dengan resiko diabetes, namun tidak disarankan kepada orang dengan kondisi tertentu. Lalu di sini kita bisa melihat bagaimana contoh sampel dari peresepan intermittent fasting atau intermittent diet ini yang membandingkan antara pemberian makan dengan waktu terbatas dengan aturan puasa yang dimodifikasi dari bulan pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bagaimana tips dalam pelaksanaan intermittent fasting ini. Yang pertama, menghindari gula dan biji-bijian olahan. Sebagai gantinya, sumber makanan lebih baik menggunakan sayuran, buah, kacang-kacangan, dan protein daging. Lalu biarkan tubuh membakar lemak pada jeda waktu makan dan jangan makan cemilan. Jangan makan pada saat larut malam, dan pada puasa berselang itu dapat menyebabkan dehidrasi, maka disarankan individu untuk meningkatkan konsumsi air. Perkenalkan, saya Ketut Ariban Panjali dengan 3 digit NIM terakhir 229. Adapun cara kerja dari intermittent diet adalah glukosa dan asam lemak merupakan sumber utama energi untuk sel. Setelah makan, glukosa digunakan untuk energi dan lemak disimpan dalam jaringan adiposa sebagai trigliserida. Selama puasa, trigliserida dipecah menjadi asam amino dan juga gliserol yang dapat digunakan untuk energi. Liver akan merubah asam amino menjadi badan keton yang akan menjadi sumber energi untuk jaringan, terutama untuk otak selama puasa berlangsung. Badan keton tidak hanya digunakan sebagai sumber energi selama periode puasa, namun juga memberikan sinyal molekul dengan tujuan untuk sel dan juga fungsi organ. Badan keton mengatur ekspresi dan aktivitas dari banyak protein dan molekul yang diketahui dapat mempengaruhi kesehatan dan juga penuaan. Puasa memiliki dampak yang sangat besar pada metabolisme sistemik, di mana badan keton merangsang ekspresi gen untuk neotropik yang diturunkan dari otak untuk kesehatan otak dan juga gangguan kejiwaan dan juga neurogeneratif. Baik, dapat disimpulkan dari studi project ini adalah intermittent diet ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengaturan pola makan di mana individu menjalani periode waktu yang lama dengan sedikit atau tanpa asupan energi dengan periode setelah asupan makanan normal secara berulang. Manfaat dari puasa intermittent ini dapat menurunkan kadar insulin dan leptin yang paralel dengan peningkatan sensitivitas insulin dan leptin, pengurangan lemak tubuh, peningkatan kadar keton, penurunan denyut jantung dan tekanan darah saat istirahat, dan peningkatan variabilitas denyut jantung, mengurangi inflamasi, peningkatan resistensi otak dan jantung terhadap stres, serta resistensi terhadap diabetes. Diet ini berhasil bagi sebagian orang, tetapi berdampak buruk bagi orang lain seperti kelaparan, sakit kepala dan pusing, merasa kelelahan, masalah pencernaan, metabolisme lambat, hipoglikemia, efek negatif pada kesuburan wanita. Baik, sekian dari presentasi dari SKDN 10 tentang studi project intermittent diet. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.